Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wisnuwardana dari Departemen Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanaman gandum dan kaitannya dengan botani ekonomi. Untuk pokok bahasan pada video kali ini itu ada 6, yaitu apa itu gandum, morfologi gandum, klasifikasi gandum, syarat tumbuh gandum, teknik budidaya gandum, dan manfaat gandum. Jadi yang pertama, apa itu gandum? Gandum menurut Wikipedia adalah sekelompok tanaman serelia dari suku padi-padian yang kaya akan karbohidrat. Untuk klasifikasinya sendiri, itu berasal dari Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, dan genus Triticum. Untuk daerah asalnya itu diperkirakan berasal dari daerah sekitar Laut Merah dan Laut Mediterania, yaitu sekitar Turki, Syria, Irak, dan Iran. Ini adalah contoh gambar tanaman gandum. Untuk yang sebelum panen itu masih hijau, dan yang sesudah panen itu warnanya menguning. Jadi ini adalah bentuk biji gandum dan bentuk akar gandum. Kemudian saya akan membahas mengenai morfologi gandum. Yang pertama adalah pada biji gandum. Jadi biji pada gandum itu memiliki panjang sekitar 6-8 mm, dengan diameter mencapai 2 hingga 3 mm dan memiliki bentuk yang oval. Tekstur biji gandum itu cukup keras, sama halnya dengan tanaman serelia lainnya. Untuk biji pada tanaman gandum dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bran, lembaga, dan endosperma. Di dalam biji gandum terdapat cadangan makanan yang banyak dan mengandung lemak, yaitu pada bagian lembaga. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai akar, batang, dan daun gandum. Batang pada gandum memiliki bentuk yang berruas-ruas, dengan jumlah 6 ruas pada tiap malainya. Tumbuhan gandum termasuk ke dalam keluarga Graminae, sehingga tumbuhan gandum memiliki sistem perakaran yang serabut. Bentuk daun dari tanaman gandum itu tegak dan melengkung, tergantung dengan jenis varietas dan memiliki bentuk bergaris seperti pita. Untuk bunga gandum itu merupakan bunga yang majemuk. Selanjutnya, bentuk malai gandum itu menyerupai bunga atau spikelet yang saling bertumpuk. Pada tiap spikelet terdapat kulit ari dan bulir. Dari tiap bulir terdapat batang yang sangat kecil. Selain itu, tumbuhan gandum juga merupakan salah satu tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan sendiri. Sehingga bunga tanaman gandum dapat mekar sesudah malai muncul beberapa hari sebelumnya. Pembungaan yang dilakukan pada tanaman gandum bergantung pada musim, karena pembungaan gandum dapat terjadi cukup lama saat musim dingin tiba. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai klasifikasi gandum. Secara umum, gandum itu diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah hard wheat atau gandum keras. Gandum keras memiliki nama ilmiah T. aestivum dan merupakan jenis yang paling banyak ditanam di dunia. Gandum ini memiliki ciri-ciri kulit luar berwarna coklat, bijinya keras dan berdaya serap air tinggi. Setiap bulir dari gandum ini itu terdiri dari 2-5 butir gabah. Gandum jenis ini banyak digunakan sebagai bahan baku dan pembuatan roti. Yang kedua adalah jenis soft wheat atau gandum lunak. Gandum lunak memiliki nama ilmiah T. compactum. Dan gandum jenis ini tuh hanya sedikit ditanam. Setiap bulirnya terdiri dari 3-5 buah, berwarna putih sampai merah, bijinya lunak, berdaya serap air rendah, dan berkadar protein rendah. Jenis gandum ini biasanya digunakan untuk membuat biskuit dan kadang-kadang membuat roti. Yang ketiga adalah gandum durum dengan nama ilmiah T. durum. Jadi jenis gandum ini merupakan jenis gandum yang paling khusus. Ciri dari gandum ini adalah bagian dalam endospermanya warna kuning, bukan putih, seperti pada gandum lainnya. Kemudian gandum jenis ini juga memiliki biji yang lebih keras, serta memiliki kulit yang berwarna coklat. Gandum jenis ini biasanya digunakan untuk membuat produk pasta, seperti makaroni dan spaghetti. Ini adalah ilustrasi dari jenis-jenis gandum. Ini ada jenis soft,
Ada jenis hard dan jenis durum, kemudian ini adalah jenis gandum yang umum. Selanjutnya saya akan membahas mengenai syarat tumbuh gandum. Dari segi iklim, yang pertama ketinggian harus di atas 800 meter dpl. Kemudian suhu optimumnya itu dari 20 hingga 25 derajat Celcius. Curah hujan sebanyak 600 hingga 875 per tahun. Kelembapan rata-rata 80 hingga 90%. Dan intensitas penyiraman 9 hingga 12 jam per hari. Kemudian untuk jenis tanahnya, itu harus tanah yang berjenis andosol, regosol kelabu, latosol, dan aluvial. Untuk tingkat keasaman tanah itu berkisar 6 hingga 7. Kemudian di dalam tanah itu harus mengandung hara yang diperlukan, dan tidak ada zat toksit. Untuk suhu tanah berkisar 18 hingga 28 derajat Celcius, kemudian harus memiliki aerasi tanah yang baik, dan tidak ada lapisan tanah yang menghambat penetrasi akar gandum. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teknik budidaya gandum. Yang pertama adalah pemilihan benih gandum. Jadi benih yang cocok untuk ditanam adalah benih yang berasal dari malai yang matang pada batang utama, mempunyai bentuk dan warna yang seragam, bebas dari hama dan penyakit, dan mempunyai bobot yang tinggi dan seragam. Selanjutnya adalah persiapan lahannya. Jadi tanah untuk penanaman gandum itu harus dicangkul sedalam 20 hingga 30 cm 1 minggu sebelum tanam. Kemudian dibiarkan bila sebelumnya tanah diberakan, maka pengolahan tanah itu harus dilakukan 2 kali. Setelah itu, kita perlu membuat bendengan sekitar 2 meter dengan panjang menyesuaikan dengan kondisi lahan. Kemudian juga diperlukan pembuatan selokan antar bendengan dengan lebar 50 cm sedalam 25 cm. Selanjutnya adalah pengairan. Pengairan itu dilakukan setelah penyiangan dan pemupukan susulan, yaitu pada umur 30 hari setelah tanam. Pada waktu fase bunting sampai keluar malai, 45 hingga 65 hari setelah tanam, dan pada fase pengisian biji sampai masak. Yang keempat adalah penyiangan dan pemupukan. Pemupukan dasar dapat dilakukan sebelum atau pada saat tanam. Penyiangan dilakukan bersamaan dengan pemupukan susulan. Jadi untuk kadar pupuk susulan itu adalah 100 kg urea, 100 kg SP36, dan 50 kg KCI. Sedangkan untuk pupuk susulan yang kedua, itu diberikan pada saat tanaman gandum berumur 30 hari setelah tanam, dengan dosis yang sama juga. Untuk penyiangan ketiga, dapat dilakukan apabila terdapat populasi gulma yang tinggi atau banyak. Yang kelima adalah pengendalian hama dan penyakit. Jadi hama utama tanaman gandum adalah ulat tanah. Dan untuk penanganannya bisa dengan melakukan pemberian furadan pada lubang tanah. Hama lainnya adalah kepik hijau dan aphids yang dapat dikendalikan dengan penyemprotan insektisida. Jamur juga dapat menjadi hama bagi tanaman gandum pada saat curah hujan yang tinggi. Kemudian untuk penanganannya itu dengan melakukan penyemprotan fungisida. Selanjutnya adalah teknik panen. Gandum itu bisa dipanen apabila 80% dari rumpun telah bermalai, berjerami, batang, dan daunnya telah menguning, serta bijinya sudah mengeras. Umur panen gandum itu berkisar antara 90 hingga 115 hari, tergantung pada ketinggian tempat penanaman. Pemanenan sendiri harus dilakukan pada saat cuaca yang cerah, dengan cara menyabit batang gandum dengan sabit bergerigi. Selanjutnya, malai dijemur, kemudian dirontokkan dengan thresher padi yang sudah dimodifikasi. Jadi ini adalah contoh tanaman gandum saat baru ditanam dan pada saat sudah ditanam dan siap panen. Jadi gandum yang belum siap panen itu masih warna hijau dan belum ada serabut-serabutnya, sedangkan untuk gandum yang siap panen itu warnanya sudah menguning dan muncul serabut-serabut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat gandum. Saya akan membahas dari segi ekonominya terlebih dahulu. Jadi gandum ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan dapat
dimanfaatkan untuk berbagai produk dan makanan. Yang pertama itu bisa digunakan sebagai tepung terigu untuk pembuatan mie dan kue. Gandum juga bisa dibuat menjadi roti, sereal, dan minuman beralkohol seperti bir. Jadi, makanan yang berbahan dasar gandum itu pasti udah sering kita temuin. Contohnya adalah dalam bentuk biskuit dan minuman seperti energen. Selanjutnya dari segi kesehatan. Jadi, gandum ini memiliki banyak manfaat positif bagi tubuh kita. Yang pertama adalah merespons sistem imunitas tubuh. Yang kedua adalah menjaga berat badan karena gandum ini memiliki karbohidrat yang tinggi sehingga tubuh itu bisa merasa kenyang lebih lama. Selanjutnya adalah mengatasi penyakit kardiovaskular seperti stroke, lalu mencegah timbulnya peradangan kronis karena gandum memiliki sebuah enzim yang bernama betanin dan mencegah diabetes tipe 2. Kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.